Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan umum serta subjek dan objek pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan umum. Pajak merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Sejak tahun 1994, pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, profesional, atau regresif. Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 sebelum Masehi. Pembahasan pajak penghasilan berikut ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan. Pajak penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh: yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Macam-macam objek pajak. Yang pertama ada objek pajak penghasilan, yang kedua ada objek pajak PPN, yang ketiga ada objek pajak PPNBM, yang keempat ada objek pajak bumi dan bangunan, yang kelima ada objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan yang keenam ada objek pajak bea materai. Objek pajak-pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan adalah setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah seperti berikut. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termaksud gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan. Yang kedua, hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. Pengecualian objek pajak penghasilan. Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek-objek pajak adalah: yang pertama, bantuan atau sumbangan dan hibah, yang kedua, warisan, yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima,
Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat subjektif. Pembagian subjek pajak. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan belum dibagi, subjek pajak badan, dan subjek pajak bentuk usaha tetap. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan dibagi menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengecualian subjek pajak yang tidak termasuk subjek pajak yaitu kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.